Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Pak dosen minggu-minggu kemarin, mereview dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Di sini kelompok 2 yang beranggotakan antara lain saya sendiri Muhammad Amaruddin, 2 Mutiatus Salafi, 3 Silvi Ulum. Untuk kelompok 1 dan 2 itu dijelaskan oleh saya sendiri. Kelompok 3 sampai 4 itu dijelaskan oleh Mbak Mutiatus Salafi. Kelompok 5 sampai 6 itu dijelaskan oleh Silvi Ulum. Baik, untuk kelompok pertama ini membahas tentang peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, seperti dewan atau majelis yang mengadili perkara mahkamah. Proses mengadili peradilan dalam Islam diposisikan secara sejajar dengan kepemimpinan imamah sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal, melainkan fardu kifayah. Maka dari itu, tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Perbedaan lainnya adalah fatwa itu berangkat dari sebuah pertanyaan di mana seorang mufti kemudian menjawab pertanyaan itu. Sedangkan qadha berangkat dari persengketaan di mana ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atas suatu masalah. Lalu qadhi memutuskan perkara di tengah perkara. Persamaan antara fatwa dengan qadha diantaranya adalah sama-sama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam penunjang lainnya. Hukum peradilan adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi mendasar, seperti orang yang paham agama, mulia, amanah, sabar, dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak ada gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hukum melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur-unsur peradilan Islam disebut juga dengan rukun qadha. Terdapat hakim, hukum, mahkum bihi, mahkum alaih, dan mahkum lahu. Kita lanjut ke kelompok kedua, pembuktian peradilan. Pembuktian peradilan Islam adalah alat bukti yang menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan berpegangan pada alat bukti tersebut, hakim dapat memutuskan sengketa. Di antara mereka, macam-macam alat bukti ialah ikrar, pengakuan, syahadah, kesaksian, yamin, sumpah, nukul, menolak sumpah, khasamah, sumpah, keyakinan hakim, dan bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan pembuktian. Dapat diistilahkan dengan bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak benar. Serta istilah sumpah dalam peradilan Islam itu terjadi jika pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengikrar negatif dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Macam-macam sumpah, yaitu sumpah tambahan, sumpah pemutus, sumpah penaksiran, sumpah li'an, sumpah khasamah. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Syarat-syarat menduduki jabatan hakim, yang pertama yaitu ada laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima Islam, keenam adil, dan yang terakhir tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Dalam merumuskan redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam rumpun kekuasaan yudikatif, hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 hal yang menjadi dasar reformasi. Yang pertama, ada menata landasan konstitusional, yang kedua, merit sistem pengangkatan hakim, dan yang ketiga, menggagas jalur impeachment hakim. Syarat-syarat saksi dalam peradilan menurut ulama fikih ada 3, yaitu yang pertama berakal sehat, yang kedua merdeka, dan yang ketiga Islam. Sedangkan menurut non-muslim ada 4 syarat. Yang pertama tidak buta, yang kedua tidak bisu, yang ketiga adil, dan yang terakhir netral. Ada 3 aliran pemikir yang membahas bagaimana jika perempuan menjadi hakim. Yang pertama, aliran yang melarang perempuan menjadi hakim. Yang kedua, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata, tidak pada perkara pidana.
Yang ketiga, aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik perkara perdata maupun pidana. Salah satu prinsip ajaran Al-Quran adalah menyangkut persaksian perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak dan tidak diperhitungkan. Kehadiran Islam memperteguh dan mengakui keabsahan perempuan sebagai saksi melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu institusi dalam peradilan Islam. Hubungan peradilan Islam dengan ijtihad, ifta, dan tahkim saling keterkaitan. Peradilan Islam dengan ijtihad dapat mewujudkan suatu produk hukum baik yang berkenaan dengan ketentuan undang-undang. Produk peradilan Islam dengan ifta bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani. Selanjutnya, peradilan Islam dengan tahkim juga termasuk dalam bagian lembaga peradilan yang gunanya untuk memutuskan suatu perkara. Sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Sebagai seorang qadhi, Nabi SAW telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Di antara putusan Nabi ada di antaranya yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Prinsip pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam hukum Islam, yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada ulil amri, dan salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukum takzir. Pada umumnya, putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu diterima dengan sukarela dan tidak memerlukan upaya banding dan kasasi. Rasulullah menetapkan putusan berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Jika belum ada wahyu, beliau berijtihad sebagaimana mestinya. Dalam menangani perkara, Nabi selalu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Nabi tidak akan menetapkan sebuah putusan sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutuskan secara adil. Setelah Islam mengalami perluasan wilayah, Nabi mengangkat hakim-hakim dari kalangan sahabat untuk mengantisipasi banyaknya kasus yang timbul. Selanjutnya yaitu sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, peradilan Islam relatif sama dengan peradilan yang ditetapkan pada masa Nabi, dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat, serta urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya di samping sebelum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini muncul adanya qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Terjadi pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mereka memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada, maka akan dilakukan ijtihad. Yang ketiga yaitu sistem peradilan pada masa Khalifah Utsman. Pada masa Khalifah Utsman ini dia mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar, yaitu memilih qadhi. Beliau selalu menyandarkan keputusan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak banyak berbuat
untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara yang tidak stabil dan adanya pihak-pihak yang tidak mau kekhalifahannya. Beliau sebenarnya sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan adanya bimbingan dan pengarahan.